Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Uzuria Nurse dengan NIM 2100991079, mahasiswi PPG Darajat Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan pengambilan video untuk ujian kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran kali ini, Ibu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas pimpin semuanya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, agar lebih barokahnya, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Ya, selama proses pembelajaran Ibu Guru minta protokol kesehatannya harus tetap dipatuhi, mulai dari masker, kemudian nanti pada waktu diskusi jaraknya harus tetap diperhatikan. Oke, sebelum Ibu Guru mulai pembelajaran kali ini, Ibu Guru mau cek daftar hadir dulu ya. Siapa yang tidak hadir untuk proses pembelajaran kali ini? Rini Agustina hadir, Neno Anggraini hadir, Wazi Opiareni. Oke. Setelah ini, setelah untuk proses pembelajaran berikutnya, Ibu Guru akan melakukan beberapa dulu ya. Kira-kira untuk proses pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru membutuhkan waktu sekitar 120 menit ke depan. Nanti kita akan berakhir di jam 10 ya. Kita akan berakhir di jam 10. Kemudian nanti akan proses pembelajaran berikutnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perawatan kuku pada tangan dan kaki. Untuk mengulang pembelajaran sebelumnya, Ibu Guru mau tanya, kira-kira ada yang masih ingat apa kira-kira tujuannya kita melakukan perawatan kuku tangan dan kaki? Saya Oke, silakan Andi. membersihkan kuku tangan dan kaki dari kotoran dan kuman. Oke, yang pertama tujuannya adalah membersihkan kuku tangan dan kaki dari kuman dan kotoran. Oke, kemudian yang kedua ada lagi, silakan Ibi. Mencegah timbulnya penyakit. Mencegah timbulnya penyakit. Oke, jadi kita tujuan kita untuk melakukan perawatan kuku tangan dan kaki itu adalah untuk mencegah terjadinya Penyakit. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan, silakan Andi. Mencegah bau yang tidak sedap. Mencegah bau yang tidak sedap. Oke, yang keempat, silakan ada yang mau menambahkan lagi. Silakan Desta. Memberikan rasa nyaman pada jari-jari kaki maupun tangan. Memberikan rasa nyaman pada jari-jari kaki pada tangan. Oke, itu tujuannya ya. Ya. Nah, kemudian
Nah, kemudian ada yang mau menyebutkan lagi? Silakan Anggi. Perlak atau pengalas. Perlak atau pengalas. Perlak atau pengalas itu di kita butuhkan untuk apa kira-kira? Silakan proceed. Menampung Cairan. Oke, biar tidak basah ya tempat tidurnya. Nah, kemudian sudah habis ya? Oke, ada yang mau membantu menyebutkan lagi? Oke, silakan Desta. Handuk ya. Oke, kita membutuhkan handuk pada perawatan kuku, tangan dan kaki ini untuk apa kira-kira? Untuk mengeringkan. Untuk mengeringkan tangan ya, setelah dipotong. Nah, kemudian kita juga membutuhkan di sini sikat ya, sikat kuku. Jadi ketika ketika ada kotoran yang melekat, kita bisa membersihkan dengan sikat kuku. Oke? Tidak Ibu Guru mendengarkan kalian menyebutkan alat-alat yang kita butuhkan ya. Sekarang Ibu Guru ingin membahas tentang kaitannya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembelajaran kita sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih ciri-ciri kuku yang sehat, kemudian tujuannya kita melakukan perawatan kuku. Sekarang kita akan membahas tentang prosedur, ya, prosedur atau standar operasional prosedur tindakan yang akan kita lakukan, ya, untuk menjaga kuku tetap sehat, kemudian untuk menjaga kuku kita terhindar dari penyakit atau gangguan. Sekarang kita bahas prosedurnya, ya. Jika sekali lagi di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sih ciri-ciri yang kuku yang sehat, kemudian apa tujuannya. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita mewujudkan kuku yang sehat tersebut, ya. Jadi kita tidak mungkin akan mendapatkan kuku yang sehat jika kita tidak mengetahui bagaimana cara kita merawatnya. Nah, khususnya nanti kita akan membahas cara perawatan khususnya pada pasien-pasien yang mengalami kencing manis atau pada pasien yang mengalami diabetes mellitus. Oke? Selanjutnya Ibu Guru minta nanti kepada kalian untuk berkonsentrasi ya pada pembelajaran kita kali ini atau tetap fokus pada prosedur pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu Guru akan lanjutkan dengan penayangan PowerPoint ya. Jadi nanti kalian fokus pada apa yang Ibu Guru tayangkan sehingga kita bisa memahami apa yang Ibu Guru sampaikan. Oke, Ibu Guru minta fokus ya selama proses pembelajaran kali ini. Sekarang Ibu Guru akan menayangkan PowerPoint ya. Kalian perhatikan. Nah, di sini kita akan melakukan tindakan memotong kuku tangan dan kaki. Oke. Nah, di sini perlengkapan belajar yang harus ada atau yang harus kalian siapkan adalah handphone ya. Sudah bawa HP semua? Ya. Nanti kita pergunakan untuk studi literasi ya. Jadi untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, kemudian ada RKPD yang sudah Ibu Guru bagikan melalui WhatsApp group. Sudah diterima semua? Ya. Nah, kemudian buku paket ya yang sudah Ibu Guru persiapkan. Nah, nanti setiap perlengkapan ini harus tetap dibawa, harus tetap dibuka untuk menunjang proses pembelajaran kita. Nah, kemudian di sini Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita harus melakukan pembelajaran perawatan kuku, tangan dan kaki? Oke, yang pertama dari hasil pembelajaran kita, ya, dari hasil setelah kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian akan mampu melakukan persiapan alat yang akan kita pergunakan pada prosedur tindakan perawatan kuku, tangan dan kaki. Nah, kemudian tujuan yang kedua setelah proses pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan kalian setelah proses pembelajaran ini mampu melakukan demonstrasi ya atau mampu melaksanakan perawatan kuku, tangan dan kaki. Dimana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri kuku yang sehat. Jadi sekarang kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mendapatkan kuku yang sehat. Nah, kemudian di sini, nah sekarang kita akan menjelaskan metode pembelajaran yang kita akan lakukan pada proses pembelajaran kali ini.
menyelesaikan suatu permasalahan yang ada yang berhubungan dengan kuku dan kuku tangan dan kaki. Nah, di sini kemudian yang pertama kita nanti akan melakukan orientasi masalah ya. Kemudian kalian akan melakukan pembelajaran melalui pembelajaran diskusi. Nah, kemudian yang ketiga di sini akan membimbing kalian akan menyelidiki ya. Kalian akan menyelidiki atau menyelidiki kasus yang muncul pada permasalahan yang berkaitan dengan kuku tangan dan kaki. Nah, kemudian setelah itu dari permasalahan yang muncul itu kalian akan melakukan diskusi. Nah, kemudian setelah diskusi, dari hasil diskusi yang kalian lakukan, kalian akan melakukan presentasi. Nah, nanti satu orang dari masing-masing kelompok akan mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi. Nah, baru setelah itu kita akan melakukan evaluasi ya, akan melakukan evaluasi dari hasil diskusi tersebut. Nah, kemudian penilaian. Sekarang Guru akan membahas penilaian apa saja sih yang akan dilakukan pada proses pembelajaran kali ini. Yang pertama ada namanya penilaian kognitif ya. Jadi Guru akan menilai sejauh mana kemampuan kalian mengenai perawatan kuku, tangan dan kaki. Nah, kemudian penilaian yang kedua ada namanya penilaian afektif. Afektif itu penilaian sikap. Bagaimana kalian bersikap pada proses pembelajaran, bersikap dengan teman waktu diskusi, kemudian sikap selama melakukan proses praktikum atau selama melakukan proses demonstrasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah penilaian psikomotor. Ya, penilaian psikomotor ini adalah penilaian bagaimana atau sejauh mana kalian terampil dalam melakukan tindakan perawatan kuku, tangan dan kaki. Jadi nanti ada spesifikasinya, ada yang kompeten, ada yang kompeten dengan bantuan, ada yang tidak kompeten. Nanti kalian akan dilakukan penilaian seperti itu. Di sini perhatikan ya gambar di PowerPoint. Kira-kira dari gambar yang ada di PowerPoint, kira-kira apa yang bisa didefinisikan dari gambar tersebut? Silakan Pak Yangki yang gambar yang pertama kira-kira. Pada gambar di atas terlihat kuku itu bersih, tidak kotor, terus sehat. Oke, dari sekarang ya dari gambar di atas yang pertama itu terlihat kukunya rapi, ya, kemudian sehat, kemudian terlihat rawat, bersih. Nah, kemudian kita beralih ke di bawah tanda panah. Kira-kira apa yang bisa didefinisikan dari gambar tersebut? Silakan, mungkin salah satu yang membantunya. Saya lihat di gambar itu pasien sedang dipotong kukunya, mungkin dia tidak bisa memotong kukunya sendiri. Oke, benar sekali ya jawaban temannya. Di gambar yang di bawah itu ternyata terlihat ada seorang pasien yang dilakukan perawatan kuku, ya, perawatan kuku khususnya di bagian tangan karena ketidakmampuan ya, seperti sudah Guru jelaskan di minggu sebelumnya. Ternyata memang ada hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan personal hygiene secara mandiri ya, yang membutuhkan bantuan dari perawat atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, di sini ada yang bisa membantu membaca apa tulisannya di atas. Diabetes mellitus. Di diabetes mellitus itu kalau Ibu Guru mau tanya apa sih diabetes mellitus itu? Oke, coba Muhammad Rasid. Penyakit kencing manis. Penyakit diabetes mellitus itu adalah penyakit kencing manis. Oke. Penyakit kencing manis kenapa? Ya, apa permasalahannya pada orang yang mengalami diabetes mellitus? Kenapa harus dilakukan perawatan kuku di tangan dan di kaki? Ya, ini ya pertanyaannya ya. Nah, ini yang nanti akan kalian ini yang harus dibahas pada waktu diskusi bersama kelompok ya. Oke, di sini sudah Ibu munculkan di slide PowerPoint-nya ya. Di sini ada studi kasus yang bisa kalian baca ya. Di sini nanti Ibu Guru minta diskusi dengan anggota kelompoknya. Silakan bergabung dengan anggota kelompok masing-masing, satu kelompok 3 orang ya. Oke, silakan. Ingat dalam proses diskusi jarak duduk itu harus tetap
kedua, cuci kaki dengan air hangat dan gunakan krim pelembab. Dengan cara cuci kaki Anda dengan air hangat sekali sehari, lalu keringkan kaki, terutama saat jari kaki, dengan handuk atau kain yang lembut. Setelah itu, gunakan krim pelembab agar kulit kaki tetap lembut. Ketiga, jangan mengobati luka tanpa berkonsultasi dengan dokter. Untuk menghindari cedera pada kulit, jangan gunakan bibit kuku, gunting kuku, atau cairan obat untuk menghilangkan kutil atau kapalan di kaki. Agar aman, konsultasikan dulu dengan dokter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, dari kelompok 1 kita berikan tanggal 10 sama 1. Sekarang Ibu Guru minta penampilan dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 silakan perwakilannya untuk melakukan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kasus yang di depan. Dari kasus di depan kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Jangan bertelanjang kaki dan potong kuku kaki dengan hati. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya dari tindakan-tindakan yang disajikan oleh kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, dari hasil diskusi tadinya yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin ada sanggahan atau mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan nanti kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok yang mana? Kelompok 1. Oke, mau bertanya kepada kelompok 1, diperhatikan ya kelompok 1 pertanyaannya. Silakan berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami mau bertanya, jadi pada orang yang cukup manis itu tidak boleh mencuci kaki dan tangan dengan air dingin. Oke, silakan langsung bisa dijawab oleh kelompok 1 dari pertanyaan kelompok 3 dulu mungkin. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kelompok ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bukannya tidak boleh, tetapi dalam sehari diusahakan mencuci kaki menggunakan air hangat supaya peredaran darah tetap lancar dan supaya kaki tetap bersih. Jawaban dari kelompok 1 ya. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ada. Oke, nggak ada ya. Oke, Bu Guru akan penegasan ya dari jawaban kelompok 1 tadi. Jadi pada orang yang mengalami inflamasi itu bukan tidak boleh melakukan cuci kaki menggunakan air dingin ya, tetapi misalkan dalam satu hari itu menggunakan air hangat untuk memperlancar peredaran darah. Oke, dengan berakhirnya jawaban dari kelompok 2 tadi ya, berakhirlah sesi diskusi kita pada proses pembelajaran kali ini. Sekarang Ibu minta kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah proses diskusi berakhir tadi, sekarang kita akan digunakan kalian untuk menuju ruang lab ya. Kita akan melakukan demonstrasi perawatan kuku, tangan dan kaki. Oke, sekarang masuk ke labnya dengan cara yang teratur ya. Jadi tidak boleh besar-besarkan, jadi jaraknya harus tetap diatur. Oke, silakan masuk ke ruang lab. Oke, sekarang kita akan melakukan demonstrasi bagaimana prosedur perawatan kuku, tangan dan kaki pada pasien ya, pada pasien yang tidak bisa melakukan perawatan secara mandiri. Nah, di sini sebelum kita melakukan prosedur tindakan, kita harus terlebih dahulu harus menyiapkan alat-alat dulu, di mana alat-alat yang kita siapkan pada proses tindakan kali ini adalah ya, yang pertama adalah handuk kecil ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apron. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada handscoon. Kira-kira Ibu Guru mau tanya, kenapa kita membutuhkan handscoon pada prosedur tindakan perawatan kuku, tangan dan kaki pasien? Kira-kira ya?
Ya, lalu pertama Agar terhindar dari penyakit. oke, terhindar dari penyakit ya. Oke, yang kedua Takut ada pasien mempunyai penyakit menular. oke, agar ketika ada penyakit pasien yang menular tidak ditularkan kepada perawat. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan hand sanitizer untuk proses cuci tangan. Kemudian yang terpenting di sini ada jepitan kuku ya, jepitan kuku. Nah, kemudian ada sabun untuk membersihkan. Di sini ada aseton. Kira-kira aseton ini fungsinya untuk apa? Membersihkan kuku jika ada kuman. Ya, membersihkan kuku jika ada kuman atau jika ada pasien menggunakan apa namanya cat kuku, itu bisa kita bersihkan menggunakan aseton. Nah, kemudian di sini ada satu buah wastafel kecil yang isinya air hangat. Kira-kira menurut kalian kenapa kita tidak menggunakan air dingin? Kenapa harus menggunakan air hangat? Agar memudahkan kelembaban kulit agar cepat dipotong, nggak keras. Oke, jadi jawabannya benar ya, supaya kuku pasien yang awalnya keras itu tidak terlalu keras atau tidak terlalu, kita nanti pada waktu melakukan pemotongan tidak kesulitan. Nah, kemudian di sini ada sikat kuku ya untuk membersihkan. Di sini ada bengkok ya, bengkok ini nanti fungsinya untuk apa? Untuk menaruh buang sampah sisa-sisa. Membuang Sisa kuku. membuang sisa kuku atau bahan-bahan yang sudah kita pakai ya. Nah, kemudian yang terakhir ada kapas. Nah, itu ya kira-kira alat yang kita butuhkan ketika persiapan alat sudah selesai kita lakukan, kemudian baru kita ke tahap persiapan pasien. Nah, jadi nanti apa saja yang kita lakukan persiapan pada pasien? Yang pertama adalah posisi. Ingat ya, posisikan pasien senyaman mungkin. Ya, ingat sekali lagi, posisikan pasien senyaman mungkin. Jika pasien nyaman dengan posisi tidur, kita harus menempatkan pasien dalam posisi tidur. Kemudian jika pasiennya lebih nyaman dengan menggunakan posisi duduk, kita akan posisikan pasien dengan posisi duduk. Nah, kemudian setelah kita posisi pasien, kemudian kita jelaskan prosedur kepada pasien. Nah, apa saja yang kita akan jelaskan prosedur kepada pasien? Kita jelaskan, perkenalkan diri dulu. Nah, kemudian setelah itu kita jelaskan tujuan apa yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu kita akan melakukan kontrak waktu. Ingat ya, kontrak waktu itu sangat-sangat penting. Jadi untuk kesiapan pasien dalam melakukan tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Nah, kemudian kalau sudah kita ke persiapan pasien, baru kita ke tahap kerja. Nah, di tahap di tahap kerja kita mulai dari cuci tangan ya, jangan lupa sekali lagi. Oke. Setelah kita selesai di tahap persiapan pasien, kita akan lanjut ke tahap kerja. Di mana di tahap kerja itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, mulai dari memasang sampiran ya untuk menjaga privasi pasien. Nah, kemudian ada cuci tangan. Kira-kira ada yang tahu nanya kenapa sih kita harus melakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan keperawatan? Oke, sekarang kita lanjut ke fase kerja ya. Fase kerja di mana di sini ada cuci tangan ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih dalam tindakan keperawatan itu kita harus melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan? Kira-kira ada yang tahu? Untuk menghindari infeksi silang. Ya, bagus sekali ya, untuk menghindari infeksi silang antara perawat dengan pasien. Ya, atau kalau istilahnya itu untuk menghindari infeksi nosokomia. Oke, kemudian ada lagi? Untuk menjaga tangan tetap bersih. Oke, untuk menjaga tangan kita tetap bersih. Oke, untuk menjaga tangan tetap bersih artinya ketika kita kontak dengan pasien itu tidak tertular atau tidak kotor ya tangannya, atau misalkan kita membawa kotoran dari pasien sebelumnya itu tidak menyebar ke pasien berikutnya. Oke, nah setelah kita melakukan cuci tangan, baru kita ke fase kerja, langsung ke tindakan ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, Ibu Guru langsung saja ya, mulai dari yang pertama. Ibu Guru akan melakukan demonstrasi untuk melakukan demonstrasi perawatan kuku, tangan, dan kaki. Oke ya, kalau sudah alat kita persiapkan dengan sempurna, kita dekatkan alat kepada pasien. Nah, kemudian kita langsung ke tindakannya.
Oke, nah setelah sudah dekatkan alat, kita akan ke persiapan pasien. Permisi Pak, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya perawat wafat di sini akan melakukan perawatan kuku tangan Bapak karena di sini sudah beberapa hari Bapak tidak dipotong kukunya, sudah terlihat panjang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan dari Bapak, kemudian untuk biar tangannya tidak kotor, kemudian tidak terjadi penyembuhannya akan lebih cepat. Untuk tindakan kali ini kira-kira saya membutuhkan waktu 3-5 menit untuk melakukan perawatan kuku Bapak. Kira-kira Bapak bersedia? Setelah ketika Bapak sudah bersedia, saya akan melakukan. Nah, kemudian kita cuci tangan dulu ya. Nah, kita cuci tangan dulu. Kalau tidak, kita menggunakan ini untuk cuci tangan. Nah, kemudian setelah kita cuci tangan, ya kita menggunakan handscoon ya. Kita menggunakan handscoon. Handscoon yang kita gunakan pada perawatan kuku ini cukup handscoon bersih ya. Kita sudah pasang handscoon, kita pasang sampiran ya. Nah, kita pasang sampiran pasien. Kemudian, oke, setelah kita melakukan pasang handscoon, kita kita menggunakan apron ya. Kita menggunakan apron atau APD. Ini untuk menghindari baju kita terkena oleh Terus habis itu ketika kita sudah menggunakan apron, kita ambil perlak ya, perlak dan handuk. Kemudian perlak kita taruh di bawah tangan pasien yang akan kita lakukan pemotongan kuku. Nah, kemudian pertama perlak, kemudian kita lapisi dengan handuk kecil. Ya, ini untuk menghindari tempat tidur atau bed pasien basah. Nah, kemudian kita ambil baskom yang sudah berisi air hangat, ya. Kemudian kita rendam tangan pasien yang akan dilakukan pemotongan selama 2 menit. Kita rendam ya tangan pasien menggunakan air hangat. Nah, kemudian bila terlihat kotor, bila tangan pasien terlihat kotor, bila perlu kita lakukan penyikatan ya dengan lembut atau dengan halus. Nah, jika diperlukan juga kita menggunakan sabun untuk melakukan atau untuk membersihkan kulit kuku pasien. Nah, kemudian kalau sudah kita melakukan penyikatan, kemudian kita taruh kembali alat-alatnya. Nah, sini. Nah, kemudian setelah itu kita angkat baskom yang berisi air hangat tadi, kemudian kita keringkan menggunakan handuk. Ya, sebelum dipotong harus dilakukan pengeringan atau dikeringkan. Nah, kemudian kita ambil bengkok ya. Nah, setelah kita keringkan, kita ambil bengkok, kita taruh di bawah tangan pasien. Oke, kemudian kita ambil memotong atau gunting kuku. Nah, kemudian kita potong ya. Nah, memotong kuku itu juga ada aturannya ya. Kuku jari telunjuk. Oke, yang pertama kita memotong kuku jari telunjuk dulu. Ya, kita memotong kuku jari telunjuk. Ingat ya, prinsipnya memotong kuku itu tidak boleh terlalu dalam sehingga nanti akan mengenai kulit pasien. Nah, kemudian setelah itu setelah dari kuku kanan, kemudian kita akan melakukan pemotongan di jari tengah. Nah, kemudian kita potong dengan cara lurus ya, dengan cara lurus. Ya, jangan sekali lagi prinsipnya jangan sampai memotongnya terlalu dalam. Nah, kemudian kita selanjutnya ke jari manis ya. Nah, kemudian kita potong dengan prinsip yang sama, jangan terlalu dalam, kemudian dengan cara yang lurus. Kemudian setelah itu jari kelingking ya, urutannya dari ujung kuku
kuku telunjuk, kemudian ke jari tengah, kemudian jari manis, kemudian ke kelingking. Nah, selanjutnya ke jempol. Ya, selanjutnya ke jempol. Nah, kemudian setelah selesai kita lakukan pemotongan, kita akan melakukan membereskan alat. Kemudian di sini bengkoknya kita taruh di bawah. Nah, kemudian kita ambil handuk, kemudian bersama perlak yang ada, ya, kemudian kita taruh di bawah. Nah, kemudian untuk tangan berikutnya atau untuk tangan sebelah kiri, kita memotong dari prinsipnya ya, kita memotong dari daerah yang terdekat dengan pasien dulu, kemudian kita akan ke daerah yang terjauh, ya. Kita akan memotong kuku bagian kiri, ya, kiri pasien. Jadi perlakuannya sama, ya, perlakuannya sama dengan seperti pada jari yang kanan. Oke, sekarang kalau sudah selesai di bagian tangan, kita lakukan pemotongan kuku pasien, kita akan beralih ke daerah kaki, ya. Kita memotong kuku pasien dari yang kanan dulu, ya, sama ya perlakuannya. Kita ambil perlak dulu, ya, kemudian kita taruh di atas kaki pasien gitu, di bawah kaki pasien, kemudian begitu juga dengan handuknya kita taruh di bawah kaki pasien, ya. Nah, kemudian kita ini, ya, kalau untuk daerah kaki, ya, jika kita kesulitan untuk melakukan perendaman, kita bisa siram, ya, kita bisa siram menggunakan air hangat, ya, kita bisa siram menggunakan air hangat yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian kalau sudah dirasa, kita tunggu selama 2 menit, kemudian kita keringkan, ya, kita keringkan daerah kaki, ya, dengan menggunakan handuk. Kemudian air baskom yang berisi air hangat kita taruh kembali, kemudian kita ambil bengkok, ya, kita ambil bengkok taruh di bawah kaki pasien, kemudian kita ambil gunting kuku. Nah, kemudian kita memotong kuku dari daerah dari jempol, ya, dari jempol. Ingat prinsipnya adalah jangan terlalu dalam dan kemudian memotongnya dengan cara yang lurus. Nah, kemudian kita ke jari di samping jempol, kemudian ini kita memotongnya berurutan, ya. Jadi tidak acak mulai dari jempol sampai ke jari kelingking, ya. Jika sudah selesai dipotong, kemudian kita taruh, ya, kita ambil bengkok, kemudian taruh di sisi bawah, kemudian kita ambil handuk, kemudian kita bereskan alat, ya. Jadi dengan catatan tadi, ya, jadi ketika kita menemukan kulit kaki pasien sama seperti kita melakukan pemotongan kuku pada tangan pasien, jika kita menemukan kotoran, kita harus melakukan penyikatan terlebih dahulu. Oke, ya, jadi kita akan melakukan pemotongan kuku kaki di daerah yang sebelah dengan cara yang sama. Nah, kemudian jika sudah selesai, alat-alat kita kembalikan ke tempat semula, kemudian kita buka handscoon, ya, kita buka handscoon, kemudian ditaruh di bengkok, kemudian kita buka APD atau akronim. Nah, kemudian setelah itu kita bereskan alat-alatnya, kita rapikan alat, kemudian setelah itu kita cuci tangan, ya, kita cuci tangan. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan atau kita melakukan evaluasi kepada pasien. Permisi Pak, saya sudah selesai melakukan pemotongan kuku Bapak. Bagaimana perasaannya Pak setelah saya melakukan tindakan pemotongan kuku? Oke, merasa nyaman, ya, merasa jauh lebih bersih. Nah, sekarang saya sudah selesai melakukan tindakan. Jika ada Bapak memerlukan sesuatu, bisa memanggil saya di ruang jaga perawat untuk melakukan tindakan berikutnya. Nanti kira-kira kita akan melakukan tindakan yang sama 3 hari kemudian. Permisi Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah Ibu Guru mempraktikkan tadi prosedur tindakan perawatan kuku tangan dan kaki, Ibu Guru minta dari perwakilan ya, dari kalian akan melakukan tindakan perawatan kuku, perawatan pemotongan kuku tangan dan kaki. Ya, silakan ya dilakukan. Untuk pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat bayi Amelia Mumtazah dan rekan saya Neno Anggraini. Saya di sini piket dari jam 7 sampai jam 12. Saya akan melakukan tindakan pemotongan kuku tangan dan kaki kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Dengan tujuan agar lebih merasa nyaman. Kita langsung ke prainteraksi. Tahap kerja. Pertama, kita siapkan alat dan bahan seperti baskom berisi air hangat, hand spoon, perlat, apron, gunting kuku atau memotong kuku, kapas, sabun, aseton, handuk, sikat, jangan lupa juga bengkok. Baiklah, kita langsung ke tahap kerja. Pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu. Bisa menggunakan setelah itu menggunakan hand spoon. Setelah menggunakan hand spoon, kita memakai apron. Oke, kita menaruh perlat di bawah tangan pasien. Ini siapa? Tidak lupa juga kita menaruh handuk di bawahnya. Setelah itu kita merendam tangan pasien 2 menit. Jika ada kotoran, kita perlu menyikat kuku pasien dengan lembut. Oke, setelah itu angkat baskom berisi air hangat, lalu keringkan tangan pasien menggunakan handuk. Setelah kering, ambil bengkok dan potong kuku pasien. Dimulai dari telunjuk, langsung ke jari tengah, jari manis, dengan tidak lupa juga memotong dengan lembut dan tidak terlalu dalam agar kulit pasien tidak. Setelah itu kita menaruh bengkok. Setelah selesai kita rapikan.
Lakukan juga hal yang sama pada tangan yang kiri. Yang kedua adalah bagian kaki. Siapa? Seperti tadi kita menaruh perlak pada bawah kaki pasien. Setelah itu kita lap. Setelah itu kita potong dari tidak lupa juga kita menaruh bengkok di bawah. Jika pada kaki kita memotongnya dari jempol sampai ke lutut. Setelah itu bereskan alat-alat. Setelah kita melakukan tahap kerja, langsung saja kita ke tahap evaluasi. Bapak, bagaimana keadaannya setelah saya memotong tangan dan kakinya? Udah nyaman, udah merasa bersih? Nanti jika Bapak ada butuh sesuatu, bisa langsung panggil saya di ruang jaga perawat ya Pak? Iya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai proses praktikum tadi, ya setelah kita menyelesaikan proses praktikum, guru minta kalian mengerjakan LKPD yang sudah ibu guru bagikan sebelumnya ya melalui proses guru. Kemudian kalian sekarang menyelesaikan LKPD. Guru kasih waktu sekitar 10 menit ya. Oke, pelajaran yang berhubung waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis. Sekarang guru kita akan guru panggil ya. Sudah selesai.
Doa dalam hati.